Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam, senang sekali malam hari ini saya Maria Delsa bisa kembali menyapa Anda ya. Di hari Senin 13 Februari dalam Smart Motivation yang hadir setiap Senin pukul 8 malam. Smart Listeners, pernahkah Anda saat merenung sendiri mungkin bertanya ya dalam hati, sebenarnya tujuan dan alasan Anda untuk hidup itu apa? Apakah sudah menemukan jawaban yang Anda cari selama ini? Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar mendapatkan sebuah pelajaran hidup, inspirasi dan juga motivasi dalam Smart Motivation di topik malam hari ini, A Reason for Living, bersama dengan founder and master teacher of TML, Ref Sales Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstoner Asia Servitama, dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam, Pak Eloy. Saya menyapa selamat malam, semangat pagi, karena seperti biasa, saya juga menyapa dengan good morning, good morning, good morning, karena itu sudah menjadi trademarknya Eloy sejak tahun 2012. Karena waktu itu Mbak Maria, saya itu sesinya di hari Senin pagi, jam Yes. 7 sampai jam 8 pagi, selama bertahun-tahun. Jadi sampai hari ini kalau saya memberikan training dimanapun, saya itu dikenal dengan good morning, good morning, good morning. Ke bawah-bawah sejak tahun 2012 yang lalu. Demikian, Mbak Maria. Tapi memang harus semangat good morning-nya ini harus kita bangun sampai di malam hari ya Pak Eloy ya, biar tetap seger dan juga semangat seperti itu. Yes, Pak Eloy, tapi kita malam hari ini cukup menarik dan kadang memang kita terfikirkan secara terbesit gitu ya. Reason for a living, alasan kita hidup. Nah, Pak Eloy, kenapa tema malam hari ini mesti banget lagi-lagi kita sharekan pada smart listeners? Silahkan. Iya, iya, iya. Yes, Mbak Maria, selain saya memang tipe orang yang senang mikir, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, ya, pertanyaan-pertanyaan filosofis, juga ya hal-hal yang berhubungan dengan psikologis. Juga ada dua alasan yang nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah hidup singkat banget, Mbak Maria. Yes. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Dan siapa yang pernah berpikir bahwa dia akan menerima vonis mati? Nggak ada orang yang bangun pagi-pagi dan berharap suatu hari saya akan mendapatkan vonis itu. Nggak ada. Nggak Kalau ada. bisa jangan ya Pak Eloy. Nggak ada. Jadi yang pertama adalah ternyata hidup begitu singkat. Tetapi alasan yang kedua karena hidup punya makna dan tujuan. Yes. Yang menarik Mbak Maria, banyak orang yang belum menemukannya. Ada orang-orang yang merasa sudah memilikinya karena mereka membentuk sendiri tujuan itu. Tetapi sebenarnya di dalam konsep TML, tujuan itu bukan dibentuk, tetapi ditemukan. Nah, kalau saya nih ngomong dengan para smart listeners dan sahabat TML, saya berkata, sobat, ayo ketemu dengan saya besok jam 12 siang di Blok XYZ di Jakarta Pusat. Gitu. Saya menyebut nama mallnya. Atau katakanlah Plaza Senayan lah ya di Jakarta. Ya. Biasanya tuh orang langsung berpikir apa, Mbak Maria, ketika diminta untuk yuk ketemu yuk besok jam 12 siang di sebuah mall XYZ. Yang muncul dalam pikiran orang adalah untuk apa? Yes, betul. Tujuannya apa? Nah, ini menarik Mbak Maria karena untuk pertemuan 1 sampai 2 jam, Mbak Maria, para smart listeners dan sahabat TML ingin tahu tujuannya apa. And of course, harus. Dan kalau saya tidak memberitahukannya, rekan-rekan pasti untuk apa? Gua nggak mau datang, saya sibuk banget. Jadi smart listeners dan sahabat TML, untuk pertemuan 1 sampai 2 jam, Anda ingin tahu tujuannya apa? Yang menarik,
kita bertemu dengan banyak orang, dan kalau kita bertanya untuk hidup yang 30 tahun, 50 tahun, 80 sampai 100 tahun, what is the purpose? Tujuannya apa? A reason for livingmu apa? Ternyata, Mbak Maria, sebagian besar manusia nggak punya jawabannya. Yes. Dan itulah yang menjadi kesamaan dari semua great thinkers, pemikir-pemikir hebat, ya toh? Baik itu para filsuf maupun guru-guru spiritual, karena mereka itu tahu manusia begitu sibuk dengan berbagai pekerjaan dan permainannya, sehingga tidak punya waktu atau takut untuk menanyakan pertanyaan tadi, apalagi sampai sungguh-sungguh mencari jawabannya. Dan nanti kita lihat apa konsekuensinya kalau kita hidup tanpa a reason for living. Yes, yes, Pak Eloy. Dan kemudian kadang kita tuh sering bertanya gitu loh Pak Eloy sama diri kita, keberadaan diri ini. Kita tuh nggak minta dilahirkan, kita nggak bisa milih keluarga kita siapa nih. Tiba-tiba pas melek udah jadi keluarga A, keluarga B, sampai keluarga yang kita tidak bisa memilih gitu. Nah, pada akhirnya kita jadi bingung untuk tahu tujuan hidup kita sebenarnya mau apa sih, menentukan atau mendefinisikan tujuan hidup itu seperti apa Pak Eloy. Ketika ya itu tadi kita berpikirnya kita tuh nggak pengen sebenarnya dilahirkan gitu kan, kadang ada orang yang mikir kayak gitu Pak Eloy, silahkan. Itu adalah pertanyaan saya pada tahun 1998. Saya masih punya tulisannya, saya ingat sekali. Dulu di Melbourne, itu saya ada di TAFE Home to God namanya. Jadi saya pernah menjalani hidup yang salah jalan, terlibat dalam kenakalan remaja. Tetapi tahun 98 saya sudah mulai memikirkan hidup, saya sudah mulai mau keinginan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saya menuliskan tentang hal-hal seperti ini. Persis seperti yang dikatakan oleh Mbak Maria tadi. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Apalagi dilahirkan dari seorang ayah yang meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Saya tidak pernah melihat wajah papa, Mbak Maria. Oke. Menjadi anak seorang janda ketika saya masih usia 9 bulan di satu desa yang sampai hari ini desa tempat saya lahir belum ada aspalnya. Nah, itu pertanyaan saya waktu itu. Saya tidak pernah meminta. Kenapa saya harus lahir? Dan apalagi kalau mesti melewati kesulitan demi kesulitan hidup. Itu pertanyaan filosofis, dan saya berpikir membahas itu dalam 1 jam tidak akan cukup. Justru itulah inti dari TML, Theocentric Motivation and Leadership. Dan saya menulis bukunya, diterbitkan tahun 2021 lalu, 388 halaman. Itulah pencarian saya terhadap pertanyaan tadi. Jadi kalau ditanya how do we know? Well, pelan-pelan bagi teman-teman yang sudah membaca buku itu atau mengikuti kelas-kelasnya, yang paling penting dulu adalah di dalam kita memikirkan a reason for living. Manusia itu terbelah menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama memikirkan bahwa yang namanya tujuan hidup itu ya dibentuk, terserah kamu mau apa. Kalau kamu suka musik, maka tujuan hidupmu adalah menjadi seorang musisi yang dapat mendapatkan banyak uang, ketenaran, dan seterusnya. Karena hidup adalah indah sendiri. Tetapi TML mengatakan no, nggak begitu. Tujuan hidup bukan dibentuk oleh manusianya, bukan. Tetapi ditemukan. Loh, maksudnya apa? Hidup itu ada grand designer, ada penciptanya, Mbak Maria. Dan ketika Tuhan, si pencipta itu, apapun iman, agama, keyakinan, smart listeners, menentukan untuk saya lahir dari papa seperti tadi dan mama, itu
ada purpose-nya. Hmm. Nah, itu yang kita bahas. Purpose itu very unique, tetapi juga bisa ditarik menjadi sesuatu yang general, menjadi sesuatu yang umum untuk kita, tetapi juga hal-hal yang spesifik khusus, yang harapannya kalau malam hari ini tidak selesai kita bahas, minggu depan bisa kita lanjutkan. Demikian, Mbak Maria. Kita jeda dulu untuk break di sesi pertama ini, Pak Eloy. Kita Ya, tunggu tergabungan Anda, Smart Listeners, dalam topik malam hari ini, A Reason for Living, di 08 12 11 12 959, atau boleh komen di live YouTube kami, karena saat ini kami sedang siaran live streaming juga di YouTube Smart FM. Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart Motivation bersama saya Maria Delsa dan juga Pak Eloy Zaluku kembali lagi di sesi kedua ini, Smart Listeners. Dan tadi di sesi pertama Pak Eloy sudah menjelaskan bahwa tujuan itu bukan dibentuk tapi ditemukan. Nah, kita masih dalam topik malam hari ini, A Reason for Living ya. Dan sebelum kita bertanya bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita, mungkin saya mau bertanya dulu ke Pak Eloy. Apa sih konsekuensinya jika kita tuh tidak punya tujuan hidup yang jelas? Yes. Apa konsekuensinya? Saya um, akan sampaikan secara sederhana, tetapi kita akan bahas lebih mendalam, ya. Termasuk kalau waktunya tidak cukup malam ini, kita lanjutkan pekan depan. Tapi ini kalimatnya: tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian. Ya. Saya ulang ini. Jadi tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, melainkan seseorang bangun subuh, lalu mempersiapkan diri, pergi bekerja sampai larut malam. Dan hasil pekerjaannya bagus banget, termasuk dengan kekayaan melimpah. Tetapi ternyata orang itu tidak pernah diciptakan untuk pekerjaan atau kesibukan itu. Saya ulang kalimat ini dalam banget, Mbak Maria. Tidak ada motivator antropocentris yang mau membahas hal seperti ini. Karena antropocentris, apa yang diperjuangkan adalah kekayaan dan ketenaran. Nah, motivator theosentris menganggap itu penting. Kekayaan, ketenaran, influencing of course, but that is not the ultimate purpose of life. So, saya ulang kembali, apa yang menjadi konsekuensi ketika seseorang tidak menemukan apa yang menjadi tujuan penciptanya. Menemukan itu gini loh, Mbak. Yang namanya rice cooker nih ada di rumah kan, Mbak Maria? Itu untuk memasak, menanak nasi untuk kita makan. Bukan untuk membuat popcorn. Jadi kalau ada orang itu kemudian menggunakan rice cooker untuk
membuat popcornnya, Mbak Maria akan mengatakan, wait, hold, tunggu. Saya tahu kenapa hasil popcornmu itu tidak bagus kualitasnya. Karena kamu menggunakan alat yang salah. Demikian juga dengan namanya handphone. Handphone itu untuk komunikasi, bukan untuk lempar anak ayam yang lagi lewat. Manusia juga sama. Manusia itu diberikan pikiran yang dahsyat. Itu ada tujuannya. To know God and make God known. Untuk mengenal penciptanya dan memperkenalkan penciptanya dengan kerja yang baik. Tetapi ternyata hidup tidak selalu begitu, bukan? Itulah sebab kenapa di dalam Theocentric Motivation and Leadership itu firm, tegas banget menyampaikan kalimat tadi. Tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, melainkan seseorang bangun pagi-pagi, bahkan subuh, mempersiapkan diri, pergi bekerja, berbisnis, beraktivitas, sampai larut malam, dan hasilnya kekayaan melimpah. Namun, ternyata dia tidak pernah diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kegiatan atau kesibukan itu. That's a tragedy. Demikian, Mbak Maria. Berarti bisa dikatakan dia salah menemukan atau belum menemukan. Very good, very good. Well, itu begini ya. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, justru para filsuf dan guru-guru spiritual yang mana itu sangat sedikit ya. Itu punya pemikiran yang sama di sepanjang sejarah umat manusia. Apa itu? Mereka ngerti. Manusia pada umumnya itu nggak tertarik untuk memikirkan hal-hal seperti ini secara mendalam. Why? Karena we are so busy. Kita terlalu sibuk. Kita lahir, kita udah mencari yang namanya, ya kita butuh ASI, kita sibuk, kemudian kita makan, dan udah mulai besar kita TK dan SD, dan terus-menerus. Bahkan kemudian saya tuh biasanya menyampaikan di dalam training-training ya Mbak Maria, khususnya ketika bicara mengenai leadership character atau character of a leader. Ya kan? Karena di dalam training-training kepemimpinan seringkali itu yang diharapkan oleh klien-klien dan para peserta adalah how to-nya. Saya menjadi seorang leader tuh gimana sih supaya bisa menjadi lebih strategis, analytical thinking, which is so important, sangat penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang penting di dalam leadership adalah dirinya pemimpin ini. Esensi dari kepemimpinan sejati adalah dirinya si pemimpin itu. Dan yang terpenting dari dirinya si pemimpin adalah hatinya si pemimpin itu. Dan yang terpenting dari isi hati si pemimpin adalah pemahamannya dan relasinya dengan Tuhannya. Nanti pemahaman dan relasinya dengan Tuhannya, apapun iman, agama, keyakinannya, menentukan segalanya. So, ini jadi kalau berbicara tentang orang-orang tuh jadi sebetulnya salah menemukan atau apa? Sebetulnya tadi justru banyak yang nggak kepikir untuk betul-betul memikirkan topik ini. Ya, coba waktu dulu kita masih SD, yang dikejar oleh papa mama apa? Nilaimu berapa, nak? Kamu juara atau enggak? Iya kan? Yeah. Ya. Lalu kemudian nanti kalau sudah lulus SD, ya kan? Lalu mulai mikir, masuk SMP favorit, nak? Ya, berjuang tiap hari. Setelah masuk SMP, supaya nilainya bagus, kan kita sibuk. Les ini, les itu. Supaya apa? Supaya dapat juara. Lalu kemudian nanti, supaya kita bisa masuk SMA favorit. Sudah masuk SMA favorit, kita harus masuk universitas negeri, atau bisa dapat scholarship kita keluar negeri. Lalu kemudian apa? Nanti ditanyakan jurusannya apa. Setelah kuliah kita ngapain? Nyari kerja, bayar kos-kosan, rumah yang lebih bagus. Itu 3 hal yang sangat penting ini. Apa itu? Having. Aku bisa punya apa ya? Ya toh? Lalu doing. Aku mengerjakan apa ya? Dan yang ketiga, relation. Kalau aku punya pekerjaan dan bisnis yang bagus, kemudian nanti aku punya mobil yang bagus, maka aku bisa berelasi dengan orang-orang kaya,
Dan insya Allah mudah-mudahan aku bisa menikah dengan orang yang hebat pula. Jadi seumur hidup kita habis untuk hal-hal yang saya bilang tadi, tragedi. Di usia 70, 80, 90 tahun, lalu kita dipanggil pulang, sebenarnya kita nggak siap. Nah itu tadi yang saya bilang. Di ujung sang pemberi kehidupan mengatakan begini, Maria Delsa, Eloi Zaluhu, aku sudah memberikan engkau potensi ini dan itu. What have you done with it? Kamu sudah melakukan apa dengan semua ini? Lalu saya mengatakan, oh, aku menjadi seorang direktur. Aku tuh melakukan ini dan itu. Dan pemberi kehidupan bisa mengatakan begini, aku tidak pernah menciptakanmu untuk itu. Wow. Now that's tragedy of life. Yes. Dan ternyata ini tidak mudah, Mbak. Sekali lagi tadi karena pola asuh di rumah dan sistem pendidikan kita. Dan lebih lagi society, masyarakat kita. Nggak ada yang namanya itu semacam urgency. Urgency itu kemendesakan. Untuk aku masih mengerti, what am I living for? Aku ini hidup untuk apa sih? Untuk apa? Ingat, pandemi kita lewatin sudah, alhamdulillah. Dan sekarang kita semua sudah kembali beraktivitas seperti biasa, bukan? Tetapi kalau kita ingat-ingat pandemi, waduh menggemparkan. Iya kan? Dan sebenarnya itu sesuatu yang disayangkan kalau kita melewatinya begitu saja. Karena saya merasa saya punya kecenderungan untuk kembali kepada kehidupan seperti sebelum pandemi. Dan kalau tidak hati-hati, bahkan hidupku bisa lebih buruk. Padahal C.S. Lewis seorang pemikir mengatakan begini, God whispers to us in our pleasures. God speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone throws a deaf world. Maksudnya begini dalam bahasa Indonesia. Tuhan itu berteriak dalam kesakitan atau kesulitan kita. Pandemi, saya simpulkan, adalah megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli, sibuk dengan segala pencariannya yang tragedi tadi. Tetapi kita sekarang sudah mulai kembali ke kehidupan yang biasa. Kita kemana-mana, banyak yang sudah tidak menggunakan masker lagi, sama seperti kalau saya memberikan training offline, offsite, sudah tidak, everything sudah seperti biasa. Pertanyaannya adalah, apa dampak pandemi yang lalu terhadap kita? Karena Tuhan berteriak dalam kesakitan dan kesulitan manusia. Pandemi saya simpulkan adalah megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Sibuk dengan segala pencariannya, maka menjadi sebuah yang disayangkan ketika kita melewati pandemi yang dahsyat itu. Kita tidak menjadi manusia yang lebih bijak. Yes. Dan mungkin pandemi ini harusnya menjadi refleksi kita semua ya, untuk lebih bisa mengetahui lagi apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Apa pentingnya kehadiran kita untuk sesama kita manusia seperti itu. Dan kita masih akan kembali di sesi berikutnya bersama dengan Pak Eloi. Kita masih menunggu ketergabungan dan juga komentar Anda di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama Pak Eloi Zaluhu akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloi Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloi Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih.
Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified theocentric motivator and rave sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart Listeners, berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki tujuan hidup yang jelas memberikan manfaat yang besar bagi hidup kita. Mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas pada umumnya menjalani hidup dengan lebih hidup, dapat mengerahkan tindakan dan juga kegiatan secara jelas dan mampu menjadi pribadi yang autentik. Dan tadi di sesi sebelumnya Pak Eloy sudah menjelaskan bahwa kehidupan, bagaimana kita menemukan kehidupan ini jika dalam hidup kita hanya bersiklus ya, sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh society. So Pak Eloy, Capstone kemarin Asia Servitama ini genap berusia 18 tahun ya kalau tidak salah. Nah, kalau boleh disimpulkan nih sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, misi yang Pak Eloy dan juga tim perjuangkan secara spesifik yang mungkin relevan nih sama topik kita pada malam hari ini ya. Mungkin dari kes-kes yang sering ditangani Pak Eloy dan juga tim, silahkan. Thank you Mbak Maria. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Betul. Hari Jumat yang lalu, Capstone Asia Servitama, lembaga training, coaching, consulting yang kami dirikan sejak tahun 2005, berusia 18 tahun. Ya. Dan yes, tentu saja kami digerak oleh sebuah misi, yaitu sesuai dengan apa yang juga tertulis di cover sampul depan buku TML, Theocentric Motivation and Leadership. Apa itu? Ini saya bacakan ya, atau saya sebutkan ya Mbak Maria. Jadi kami hadir, Capstone, saya sendiri, CTMers, Certified Theocentric Motivators, untuk menolong individu menemukan tujuan hidup, purpose, dan potensi terbaiknya, potensial. Sehingga belajar dan berkarya dengan penuh gairah, passionate. Nah, ini 3P yang kami perjuangkan. Kami yakin sekali orang yang ketemu dengan purpose of life, tujuan hidup, reasons for living, dan bekerja sesuai dengan potensi kekuatan terbaiknya, maka sudah pasti dia akan bekerja dengan penuh passion, penuh semangat, penuh gairah. Dia lelah, dia istirahat, besok bangun pagi, kembali memberikan yang terbaik. Nah, setelah ketemu 3P, kemudian orang-orang ini yang sudah ketemu 3P tadi, melatih diri, dan kami latih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Leader. Sehingga memberikan atau menghasilkan buah termanis. Hingga 10 kali lebih baik yang kami sebut results demi kesejahteraan bersama. Better life for all. Jadi kalau ditanya buku yang saya tulis, radio talk show ini, training di mana-mana, whatever, apapun yang kita kerjakan, nggak akan keluar dari misi ini. So ketika saya memberikan training tentang sales warrior misalnya, itu sales warrior military camp, itu kita sampai ke hutan selama 55 jam non-stop, Mbak Maria. Wow. Untuk apa? Sebenarnya betul, kita melatih mengenai teknik jualan, kita melatih mengenai closing techniques dan seterusnya, tetapi kita juga justru mau memastikan teman-teman ini menemukan tujuan hidup, karena finding purpose itu harusnya menolong kita untuk bekerja dengan penuh passion. Demikian, Mbak Maria. Sebenarnya Pak Eloy, faktor-faktor apa sih bagi para pemimpin ini yang kemudian tidak bisa menemukan passionnya, padahal dia sudah menjadi leader gitu loh?
Keren, keren, keren. Wah, jadi begini ya. Ada banyak mitos-mitos kepemimpinan, Hmm. Maria. Di dalam buku yang sekarang sedang saya rampungkan penulisannya, judulnya Leadership Habits and Cultural Transformation. Kebiasaan-kebiasaan para pemimpin, dan kemudian nanti berujung pada transformasi budaya organisasi. Saya membahas ada 12 mitos kepemimpinan. Jadi begini loh, jabatan tidak sama dengan kepemimpinan. Itu salah satu mitos justru. Orang-orang berpikir bahwa kalau aku punya jabatan, aku adalah pemimpin. Tidak. Seseorang bisa sebagai direktur, seseorang bisa menjadi gubernur, belum tentu beliau-beliau ini adalah seorang leader. Maka saya selalu mengatakan ada perbedaan antara leader atau true leader, pemimpin sejati, dengan professional manipulators. Itu berbeda, Mbak Maria. Dan saya berani berkata, ada orang-orang di jabatan-jabatan tertentu, mereka bukan pemimpin sejati. Mereka adalah manipulator terlatih. Wow. Dan itu mereka tidak sadar, Pak Eloy? Atau bagaimana? Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang menarik adalah banyak pengikut mereka yang tidak sadar. Kenapa? Karena pengikut-pengikut ini pun juga hidup di dalam mitos. Yang tadi mitosnya, dia adalah atasanku, maka aku harus mengikuti dan tunduk. Apalagi, nah ini menarik sekali. Ini kalau bicara leadership, apalagi ada orang-orang yang percaya banget pada karisma. Yang berpikir bahwa leadership itu adalah tentang karisma. No, karisma itu di dalam buku yang saya tuliskan ini saya jelaskan. Itu bahkan ada trainingnya, mentrainingkan, melatih seseorang yang tadinya tidak berkarisma menjadi berkarisma. Cara jalannya, cara duduknya, cara bicaranya, gesturnya, itu akhirnya dia terlihat seperti orang yang berkarisma. Tetapi di dalam hatinya sendiri, dia nggak tahu purpose of life. Dia nggak tahu kenapa dia pernah diciptakan di muka bumi ini. Yang saya selalu mengatakan, hanya ada satu alasan kenapa orang dilahirkan. Seseorang dilahirkan di muka bumi karena Tuhan tahu tanpa orang itu dunia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Artinya orang itu harus memberi manfaat untuk kebaikan orang lain. Tetapi di dalam natur dosanya manusia itu menjadi missing the target. Namanya hamartia ini loh, missing the target. Yang tadinya manusia lahir untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sekarang kan mikir diri sendiri. Kalau bisa orang lain, aku berdayakan atau perdayakan. Untuk keuntungan pribadiku, dan dengan cara yang begitu lihai, dan itu bisa dipelajarin. Dan itu yang saya bilang, dengan kelihaian tadi, seseorang bisa tiba di satu posisi tertentu, dan mereka bukan pemimpin, melainkan professional manipulators. Dan sayang sekali, karena banyak orang yang buta, tidak tahu. Oke, dan kemudian Pak Eloy dan tim ini meluruskan ya, untuk para leaders-leaders ini agar bisa segera sadar nih. That's what we do. Walaupun ini tidak mudah, Pak Maria. Karena apa? Karena kita ini melawan arus. Melawan arus. Karena itu, kepada teman-teman 49 Certified Theocentric Motivators di luar sana. Dan nanti di bulan September, kami akan merekrut kembali 25 orang yang baru. Oke. Nah, saya selalu mengatakan begini, kita modalnya adalah bukan mobil mewah dan bukan kekayaan. Itu dimainkan oleh motivator-motivator antroposentris. Motivator teosentris, modalnya adalah LUTUT, lutut, doa. Kenapa? Karena kita ini melawan arus. Namun demikian saya mengatakan begini, kita juga harus banyak belajar mengenai bisnis. Kita harus banyak belajar mengenai berbagai macam ilmu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan di dalam training. Tetapi, saya menyampaikan, jangan pernah lupa, we are people in a mission. Kita adalah trainer-trainer
coach and consultant di dalam misi khusus. Apa itu? Menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Supaya dia bangun pagi, bekerja dengan penuh gairah. Orang-orang yang sudah ketemu 3P ini dilatih menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak, Mbak Maria, orang-orang yang dilatih menjadi pemimpin tapi belum ketemu purpose-nya, itu tadi yang saya bilang, nggak akan mungkin dia menjadi pemimpin sejati. Mentok-mentok dia menjadi manipulator terlatih. Yes, dan itu bawahan-bawahannya ini juga bisa menjadi bahaya juga ya, karena percaya dengan tadi sikap-sikapnya dia yang manipulator itu tadi. Nah, Pak Eloy, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, mau kita bacakan atau di sesi berikutnya? Ucapan silakan. Oke. Dari Bapak Wahyu di Jakarta, Pak Eloy, bagaimana caranya Pak Eloy supaya kita bisa memiliki keberanian untuk menjalani tujuan hidup tersebut? Oh wow, this is good. Aku suka. Wow. Nah, kita ambil dulu yang paling umum dulu ya. Tujuan hidup ini jadi definisinya apa? Yes. Jadi Pak Wahyu, izin ini saya sharingkan dari pemahaman TML ya, Theocentric Motivation and Leadership. Versi TML tadi saya sudah sampaikan. Tujuan itu ditemukan, bukan dibentuk. Karena kalau Bapak mengikuti pandangan, tujuan dibentuk, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nanti di situ keberaniannya adalah keberanian dari diri sendiri saja. Dan of course itu bisa dilatih. Salah satu pelatihannya adalah kekuatan pikiran. Oh, itu banyak pengajarannya. Ya. Saya juga mengajarkan kekuatan pikiran itu di dalam buku TML. 5 bab dari 25 bab. Bayangkan Pak Wahyu, 5 bab dari 25 bab itu berbicara mengenai kekuatan pikiran. Termasuk bagaimana memprogram pikiran bawah sadar. Reframing, ya, bagaimana kita membentuk fokus, visualisasi, anchoring, dan segala macam. Namun justru di waktu yang sangat singkat ini, saya mau menyampaikan versi TML. Tujuan bukan dibentuk, Pak, tapi ditemukan. Artinya apa? Ada sang pencipta yang menentukan ketika Eloy itu dibentuk di dalam rahim ibunya. Sang pencipta sudah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya menarik. Sederhananya begini, Pak Wahyu. Sebaik-baiknya manusia yang baik adalah yang memberi manfaat untuk sesamanya manusia. Itu secara umum. Udah sampai di situ. Tetapi kalau masuk lebih dalam, tadi saya sudah sampaikan. To know God and make God known. Tujuan Pak Wahyu dilahirkan dan saya dilahirkan adalah untuk Pak Wahyu mengenal siapa yang menciptakan Pak Wahyu. Yang kedua, memperkenalkan sang pencipta itu kepada orang lain melalui apa? Bukan dengan kata-kata dulu, tetapi dengan perbuatan. Kenapa? Karena kalau Pak Wahyu mengenal sang pencipta, satu hal yang Pak Wahyu pasti kenal dari sang pencipta. Beliau adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan kalau Pak Wahyu mengenal sang pengasih dan penyayang, dan Pak Wahyu ingin memperkenalkan sang pengasih dan penyayang, tidak ada cara lain. Pak Wahyu harus mengasihi dan menyayangi kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, dan tipe kepribadiannya. Sampai di situ dulu, Pak Mari. Yes, dan kita akan jeda di break dulu karena ini juga sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga tadi jawabannya bisa memuaskan Pak Wahyu ya. Kita akan jeda di sesi berikutnya masih dalam Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluhu. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu
Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Life Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric motivator and Life Sales trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration sesi terakhir dalam Smart Motivation. Di tema kita malam hari ini adalah A Reason for Living. Dan masih seru sekali, mungkin kalau malam hari ini tidak bisa kita selesaikan, kita akan sambung di minggu depan ya Pak Eloy. Dan ini kita bacakan lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan bergabung bersama kami di 0812 11 12 959. Dari Andi di Bekasi. Selamat malam Pak Eloy dan Mbak Maria. Wajar atau tidak ya jika kita merasa lelah atau bosan dengan hidup, dan bagaimana saya harus menyikapi perasaan-perasaan tersebut jika muncul kembali? Terima kasih. Silahkan Pak Eloy. Wajar Pak, saya pernah merasakannya, tetapi saya menyimpulkan jangan lebih dari 3 hari. Karena kalau itu terjadi terlalu sering dan dalam waktu yang lama, then something is not going well. Ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi Bapak ya perlu bertemu dengan konselor, bertemu dengan seorang coach, atau juga ada gini loh, ada apapun yang kita rasakan, apapun yang kemudian kita pikirkan, itu kan ada sumbernya. Bisa jadi kita fokus pada sesuatu yang salah, karena where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi kalau fokusnya pada hal-hal yang negatif, kita pasti jadi loyo. Atau kita fokus pada hal-hal yang kita tidak punya, kita pasti loyo. Sehingga kalau kita mau membangkitkan semangat, ya ada banyak hal, tetapi salah satunya adalah be careful dengan fokusnya. Bagaimana kalau Pak Andi mulai malam hari ini fokus pada apa yang ada dulu. Apa yang Pak Andi punya apa? Oh, saya bisa bicara, oke, alhamdulillah. Saya bisa mencari pekerjaan, kalau sekarang belum punya pekerjaan. Alhamdulillah, carilah pekerjaan. Jadi fokus pada hal-hal yang ada. Bukan pada apa yang belum ada. Karena setiap kali Anda fokus pada hal-hal yang belum ada, itu bisa membuat Anda dan saya jadi loyo dan khawatir. Yang kedua, bagaimana kalau fokus pada hal-hal yang di dalam kontrol Anda? Bukan di luar kontrol Anda. Contoh, kalau kita mendengar 2023 itu krisis ekonomi, itu di luar kontrol kita, Om. Ketika kita fokus pada hal-hal yang di luar kontrol kita, termasuk mama sakit. Apa yang bisa kita kontrol? Membawa mama ke rumah sakit. Tetapi kalau sudah dibawa ke rumah sakit dan ternyata mama belum sembuh, itu out of our control. Dan setiap kali fokus pada hal yang di luar kontrol, kita pasti bawaannya gelisah dan bahkan loyo. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau Anda fokus pada hari ini, sekarang? Apa yang bisa Anda kerjakan sekarang, kerjakanlah itu. Dan kalau apa yang bisa Anda kerjakan adalah 3, 2, 1, smile. Lakukanlah itu smile. Kenapa? Karena where focus goes, energy flows.
kemana fokus mengalir energi pengikut. Demikian, Mbak Maria. Yes. Kemudian lagi Pak Eloy, ada dari Helmi Latifah di Banjarmasin. Pak Eloy, selamat malam. Saya kagum dengan filosofi dan pencerahan Bapak. Saya seorang mu'alaf, tujuan hidup saya ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan sukacita dan bermanfaat untuk orang banyak. Di sela-sela kegiatan saya sebagai pengelola PAUD, saya menulis buku berjudul Para Penyangga Langit. Saya yakin Pak Eloy adalah salah satu dari penyangga langit tersebut. Apakah boleh saya bergabung dengan tim Bapak walau saya punya banyak keterbatasan? Terima kasih sebelumnya. Silahkan mungkin yang ingin bergabung dengan timnya Pak Eloy, bagaimana caranya? Oke. Jadi Pak, Theocentric Motivation and Leadership itu adalah pembelajaran gabungan antara spiritual, lintas agama. Saya Kristiani, Pak. Ya, tetapi saya punya teman-teman 49 orang tadi dari berbagai suku dan agama. Oke. Kenapa? Karena kita fokus pada namanya common principle, universal principle, common grace, wahyu umum, prinsip umum. Apapun iman agamanya, pasti ingin dan mengajarkan manusia itu jujur dong. Ya kan? Manusia itu kerja keras dong, kerja cerdas dong. Dan bicara mengenai Tuhan, tadi saya sudah sampaikan. Tuhan yang kita bicarakan bukan hanya Tuhan yang memiliki cinta dan sayang, bukan. Karena kalau Tuhan memiliki cinta dan sayang, Tuhan bisa kehilangan cinta dan sayang karena milik. No. God is love. Tuhan itu sendiri adalah cinta. Jadi apapun yang beliau lakukan, di dalam pemahaman ini ada dua namanya permits by God atau decree by God. Ada yang Tuhan izinkan terjadi, ada yang Tuhan tetapkan terjadi. Yang Tuhan tetapkan itu takdir. Tidak bisa diapa-apain. Tetapi ada yang Tuhan izinkan di dalam manusia yang punya free will, kehendak bebas. Ya toh? Tuhan izinkan, sama misalnya kan besok ini Valentine, ada yang merayakan, ada yang tidak. Dalam artian misalnya mencari jodoh, karena nanti ini malam ini saya akan muncul TikTok terbaru di TikTok saya tentang percintaan. Jadi di situ saya menjelaskan mengenai apakah Anda percaya bahwa jodoh itu sudah ditetapkan oleh Tuhan? Atau yang kedua, no, manusia memilih. Atau yang ketiga, dua-duanya. Saya jelaskan itu di dalam TikTok Eloi Zaluhu. Nah, saya mengatakan pemahaman TML itu adalah gabungan keduanya. Tuhan tetapkan, tapi Tuhan juga memberikan manusia free will. Jadi kalau ada 5 wanita A, B, C, D, E, lalu seorang pria itu berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin yang mana dari 5 ini yang benar-benar cocok untukku, karena hanya Tuhan yang paling tahu. Kalau benar-benar mencari, Tuhan berjanji akan ditunjukkan. Misalnya C yang terbaik. Tetapi dalam free will manusia, kebebasan manusia, dia bisa memilih yang B, Tuhan izinkan. Dengan segala konsekuensinya. So, Pak, Bapak bisa menelpon ke 0813 857 85704 untuk bergabung dengan tim kami sebagai Certified Theocentric Motivator batch yang ke-6 yang nanti akan dilakukan secara hybrid pada bulan September 2023. Saya ulang, 0813 857 85704. Itu nomor yang saya ingat. Demikian, Mbak Maria. Yes, nomornya sudah diberikan oleh Pak Eloy, silahkan dikontak langsung ya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita Pak Eloy, mungkin bisa dikasih sedikit-sedikit bagaimana sih caranya kita bisa menemukan tujuan hidup atau bagaimana kita bisa bertahan hidup menurut pandangan dari Theocentric Motivation and Leadership. Silahkan. Ya, jadi autunya itu sebenarnya ada 5. Tapi kalau saya buka ini dan tidak dijelaskan, itu membuat para pendengar jadi penasaran. But it's okay, bisa kita bahas detailnya minggu depan. Yang pertanyaan adalah tentu saja
doa. Apapun iman, keyakinan ibu dan bapak, para pendengar. Manusia itu terdiri dari body, spirit, body, spirit, soul, and body. Ada spirit, ruh, kemudian ada soul, jiwa. Di dalam jiwa ada yang disebut sebagai mind, emotion, and will. Apa itu? Pikiran, emosi, dan kehendak. Lalu kemudian ada tubuh, ada body. Nah, ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa, yang doa itu bicara mengenai spirit. Tuhan kan spirit. Kita nggak bisa melihat Tuhan karena spirit. Tapi manusia juga punya spirit. Jadi ruh ini ketika benar-benar berdoa, maka nanti Bapak dan Ibu bisa mulai punya relasi dengan Sang Pencipta. Yang kedua, baca buku manual. Kalau Mbak Maria itu membeli gadget handphone baru, ingin mengetahui untuk apa gadget ini dan bagaimana cara menggunakannya, caranya adalah baca buku manual. Yes. Manusia punya buku manual di kitab suci masing-masing. Baca itu. Yang ketiga, bertanyalah kepada orang yang melakukan yang pertama dan yang kedua. Okay? Jadi ada orang di luar sana yang memang dia rajin berdoa dan berdoanya benar. Dan yang kedua, dia membaca buku manualnya. Tanyalah, bergurulah dari orang-orang ini. Jangan berguru dari orang yang tidak punya salah satunya, apalagi dua-duanya. Pasti ngawur pengajarannya. Yang keempat, itu berbicara mengenai situasi. Jadi nanti ada hal-hal di mana Anda menemukan sepertinya Tuhan sedang mengirimkan pesan melalui situasi-situasi itu. Dan yang kelima adalah ada orang-orang di sekitar Anda yang bisa meneguhkan kekuatan dan panggilan hidup Anda, entah sebagai guru, entah sebagai dokter, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi minggu depan kita akan berbicara lebih banyak, khususnya kita akan belajar dari Leo Tolstoy, Albert Camus, Bertrand Russell, Stephen Gould, Aldous Huxley, Jean-Paul Sartre, G.K. Chesterton, C.S. Lewis, Dorothy Sayers, dan kita akan belajar dari Greek philosophy atau philosopher. Minggu depan pastikan Anda bergabung karena saya akan membahas bagaimana pemahaman-pemahaman guru-guru spiritual dan filsuf-filsuf ternama mengenai reason for living. Dan salah satu minggu depan yang paling penting, saya akan mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa hidup hanya untuk mencari kebebasan total. Karena kalau Anda mencari kebebasan total, pasti Anda tidak akan mungkin bisa hidup dengan meaningful life. Makna tidak ada. Tetapi saya akan menutup minggu depan dengan ini. Anda bisa menemukan meaning, tujuan hidup, sekaligus kebebasan. Bukan dalam prinsip keagamaan atau filsafat. Melainkan dalam sebuah pribadi. Apa itu? Kita lanjutkan. Ya, semakin penasaran ya tentang topik malam hari ini dan kita masih akan sambung lagi episode keduanya di minggu depan. Jadi pastikan Anda untuk tetap mendengarkan Smart FM di minggu depan ya, Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Terima kasih Pak Eloy atas waktunya 1 jam ke depan, 1 jam ini bersama saya Maria Delsa, dan bagi Anda smart listeners yang tertinggal untuk mendengarkan topik kita malam hari ini, kita akan simpan rapi topik malam hari ini di YouTube Smart FM. Anda bisa mendengarkan dan menonton ulang, dan minggu depan kita masih akan dengan topik yang sama, reason for living. So, saya Maria Delsa. Organizational culture. Sampai jumpa. Selamat malam, Pak El. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.